Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Di sini saya Tri Utami dan teman saya Muhanifah akan menjelaskan dan menyampaikan materi tentang prosedur administrasi dan laporan. Pengertian administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris administration yang berarti pemberian bantuan, pelaksanaan kepemimpinan dan pemerintahan. Sedangkan pengertian administrasi secara istilah adalah segenap rangkaian kegiatan terhadap usaha penataan manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, administrasi adalah sebuah rangkaian yang bisa dilakukan oleh dua orang atau kelompok berlangsung dalam suatu bentuk kerjasama dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Poin selanjutnya adalah fungsi dari administrasi. Fungsi administrasi itu sendiri ada 6. Yang pertama, sebagai perencanaan atau planning. Administrasi digunakan untuk pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan perencanaan. Poin yang kedua adalah penyusunan atau organizing. Administrasi digunakan untuk menyusun sebuah data. Ketiga adalah koordinasi atau coordination. Administrasi digunakan untuk memunculkan sebuah kegiatan yang tujuannya untuk bekerja sama di dalam tim. Selanjutnya adalah fungsi administrasi sebagai laporan atau reporting. Administrasi digunakan dalam proses pelaporan dalam sebuah organisasi. Poin yang selanjutnya adalah penyusunan anggaran. Administrasi digunakan sebagai perencanaan, penyusunan anggaran dilakukan secara berkesinambungan atau berhubungan. Terakhir adalah pengarahan atau directing. Administrasi bisa digunakan untuk mengarahkan dan membimbing. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhanifah Izzah Salsabila. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhanifah Izzah Salsabila akan menjelaskan mengenai pengisian raport kurikulum 2013 berdasarkan angka, predikat, dan deskripsi pada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Laporan hasil belajar adalah tahap akhir dari hasil pengolahan data yang diperoleh dari pencapaian belajar peserta didik pada setiap semester. Maka dari itu, bentuk laporannya bermacam-macam. Ada yang menggunakan angka, ada yang menggunakan predikat, dan ada pula yang menggunakan deskripsi. Nah, penilaian menggunakan angka itu dapat dinyatakan dengan angka 1 sampai dengan 10 atau angka 1 sampai dengan 100 sebagai hasil penilaiannya. Penilaian predikat dapat menyederhanakan informasi nilai dengan sebuah simbol. Biasanya dinyatakan dengan predikat atau simbol A, B, C, dan D, di mana A sangat baik, B itu baik, C cukup, dan D itu kurang. Atau bisa juga dengan sangat baik itu SB, baik itu B, cukup itu C, dan kurang itu K, sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Sedangkan penilaian menggunakan deskripsi dapat memberikan kesan yang berarti untuk orang tua maupun peserta didik, karena dengan penilaian deskripsi, guru dapat memotivasi peserta didik untuk meningkatkan belajarnya. Pada penilaian KI 1 dan KI 2 dilakukan oleh guru berdasarkan pengamatan terhadap sikapnya yang dilakukan oleh peserta didik selama 1 semester. Penilaian KI 1 pada aspek sikap spiritual, sedangkan penilaian KI 2 itu pada aspek sikap sosial. Sedangkan pada penilaian KI 3 dan KI 4 ini dilakukan oleh guru berdasarkan pengamatan terhadap pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Penilaian KI 3 itu pada aspek pengetahuan, misalnya seperti
nilai ulangan harian atau PH, nilai ulangan tengah semester atau PTS, dan nilai ulangan akhir semester atau kenaikan kelas yang biasa disebut dengan PAS atau PAT. Sedangkan pada KI 4 itu pada aspek keterampilan yang berupa dengan tugas seperti praktek, produk, proyek, dan portofolio. Nah, berikut merupakan pengisian rapot kurikulum 2013. Yang pertama, pengolahan nilai aspek sikap. Pada pengolahan nilai aspek sikap ini ada dua, yaitu penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Untuk yang pertama yaitu contoh penilaian sikap spiritual. Nah, pada predikat ini sangat baik atau A atau SB, deskripsinya selalu bersyukur, selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan, dan toleran pada pemeluk agama yang berbeda, ketaatan beribadah supaya berkembang. Itu contohnya seperti itu. Nah, yang kedua pada penilaian sikap sosial. Untuk yang contohnya, misal predikatnya itu baik, berarti deskripsinya peserta didik tersebut santun, peduli, dan percaya diri, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu penilaian sikap sosial. Pada penilaian sikap sosial, contohnya, misal predikatnya itu baik, berarti deskripsinya santun, peduli, percaya diri, jujur, disiplin, dan tanggung jawabnya meningkat. Misal seperti itu. Jika predikatnya cukup, itu deskripsinya santun, cukup peduli, percaya diri, jujur, meningkat. Namun kedisiplinan mulai berkurang dan tanggung jawab mulai meningkat. Nah, di sini perbedaannya terhadap ini meningkat dan mulai meningkat. Jadi atau berkembang dengan baik atau mulai berkembang dengan baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, pengolahan nilai aspek pada pengetahuan. Seperti tabel yang kami cantumkan di sini, diperhatikan tabelnya. Nah, ketika melakukan perhitungan nilai penilaian harian, maka satuan pendidikan dapat melakukan pembobotan terhadap teknik penilaiannya. Misalnya, telah disepakati bahwa bobot untuk tes tulis itu 60% dan penugasan 40%. Maka nilai penilaiannya adalah, misal pada KD 3.1, 60% dikali 85. 85 ini dari nilai tes tulis ditambah 40% dikali 90 ditambah 84. 90 ditambah 84 ini dari nilai penugasan. Kemudian dibagi 2. Diperoleh hasil 51 ditambah 34,8. Kemudian hasil totalnya jika dijumlahkan yaitu 85,8. Nah, 85,8 ini merupakan nilai pH-nya. Nah, kemudian KD 3.2 sama, untuk menghitungnya sama, 60% ditambah 80, kemudian ditambah 40% dikali 88. Kemudian dihasilkan 48 ditambah 35,2. Nah, dari penjumlahan itu menghasilkan nilai 83,2. Begitu pula seterusnya sampai KD 3.5. Kemudian setelah mendapatkan nilai pH, PTS maupun PAS, maka dapat dilakukan pembobotan nilai rapot. Nah, misalnya pengolahan nilai rapot itu memiliki bobot NPH itu 50%, NPTS-nya 25%, dan NPAS-nya 25%. Maka penilaian rapot dapat dihitung sebagai berikut. Nilai rapot 50% dikali 82,5 ditambah 25% dikali 80 ditambah 25% dikali 78. Hasilnya yaitu 41,5
ditambah 41,25 ditambah 20 ditambah 19,5 hasilnya yaitu 81. 81 ini sudah dibulatkan. Berikutnya, contoh deskripsi capaian pengetahuan yang terdapat dalam raport. Nah, jika seseorang mendapatkan nilai IPA, HPA atau raport sebesar 79, yang berarti sudah di atas KKM, di mana KKM-nya itu 75, kemudian juga terlihat nilai HPH-nya mendapat 90, itu berarti mendapatkan nilai yang sangat baik. Kemudian juga mendapatkan nilai KD yang belum optimal, karena mendapat nilai misal 60, 68, 66, dan 67. Maka berdasarkan data yang diperoleh tersebut dapat dideskripsikan pengetahuannya sebagai berikut. Misalkan ya, dalam mata pelajaran IPA kelas 7, Ananda Vanilla memiliki kemampuan sangat baik dalam menganalisis sel sebagai unit struktural dan fungsional dengan sangat baik. Kemampuan dalam membedakan struktur jaringan pada hewan dan tumbuhan Ananda Vanilla sudah mulai berkembang dengan baik. Nah, seperti itu contoh deskripsi yang baik. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan tersebut, nilai raport untuk aspek pengetahuan adalah 81, yang pembulatan yang tadi ya. Nilai setiap mata pelajaran di raport dibandingkan dengan KKM. Kemudian ketuntasan belajar pada kenaikan kelas itu adalah ketuntasan dalam 1 tahun pembelajaran atau pelajaran. Nah, ketuntasan belajar pada kenaikan kelas adalah ketuntasan dalam 1 tahun pelajaran. Jika terdapat mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil maupun genap, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dihitung rata-rata nilai mata pelajaran semester ganjil dan genap. Yang kedua, menghitung rata-rata KKM pada mata pelajaran tersebut di semester ganjil atau genap. Selanjutnya, membandingkan dengan KKM rata-rata pada nilai pelajaran tersebut. Jika hasil pada nilai rata-rata itu sama atau lebih dari nilai rata-rata KKM, maka peserta didik untuk mata pelajaran tersebut dinyatakan tuntas atau lulus. Dan sebaliknya, jika nilai rata-rata itu kurang dari nilai KKM, maka peserta didik untuk mata pelajaran tersebut dinyatakan belum tuntas. Nah, berikut adalah contoh tabelnya, bisa dilihat. Ini rata-rata nilai KKM. Ini pada mata pelajaran IPA untuk semester ganjil dan genap. Nah, nilai KKM-nya itu 75. Nilai akhirnya memperoleh 80, berarti sudah melampaui 75, berarti tuntas. Kemudian nilai KKM pada semester genap itu 75. Nah, memperoleh nilai akhirnya 85. Berarti dia juga udah melampaui 75 nilai KKM, berarti dianggap tuntas. Nah, rata-rata nilai KKM-nya kan di sini 75, karena di semester ganjil dan semester genap sama. Rata-rata sama nilai KKM-nya 75, jadi rata-ratanya juga 75. Kemudian rata-rata nilai akhir ini diperoleh dari 80 ditambah 85 dibagi 2. Hasilnya 82,5. Nah, 82,5 ini sudah melampaui 75. Berarti dinyatakan tuntas. Nah, karena tuntas, hasil pengolahan nilai peserta didik itu lebih besar dari KKM. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengolahan nilai aspek keterampilan. Nah, contoh pengolahan nilai untuk aspek keterampilan di tabel berikut diperhatikan. Seperti ini tabelnya. Nah, untuk keterangannya, untuk KD 4.1 itu
menggunakan penilaian optimum, di mana teknik yang dilakukan itu sama dengan materi yang sama dan dilakukan lebih dari satu kali. Untuk KD 4.4 menggunakan nilai optimum juga, di mana nilai produk diperoleh nilai 90, sedangkan nilai proyek 86, sehingga diperoleh nilai rata-rata itu 88. Kemudian nilai akhir semester diperoleh rata-rata nilai keseluruhan KD itu misal 90 ditambah 86 ditambah 75 ditambah 88 ditambah 85, kemudian dibagi 5 dan diperoleh hasil 84,8. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata KD itu 84,8 dengan predikat baik. Maka dapat dideskripsikan bahwa Ananda dalam misalnya Ananda dalam melakukan kegiatan keterampilan berupa kegiatan praktik, produk maupun proyek memiliki kemampuan baik dan penugasan mulai meningkat. Seperti itu. Selanjutnya, mengenai penentuan kenaikan kelas. Kenaikan kelas peserta didik ditetapkan melalui rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disepakati oleh warga satuan pendidikan, seperti minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari peserta didik itu paling sedikit 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan keterampilan belum tuntas atau sikap belum baik. Nah, peserta didik diupayakan mengikuti proses pembelajaran dan penilaian yang maksimal. Oleh karena itu, apabila ada peserta didik yang terpaksa harus tidak naik kelas, maka hal ini harus menjadi umpan balik bagi pendidik, satuan pendidik, dan orang tua. Sehingga diharapkan semua peserta didik itu pada akhirnya dapat naik kelas. Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan ini ditetapkan di dalam satuan pendidikan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 2. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik dan lulus ujian sekolah. Yang presentasi dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.